Pasar Loak Jatinegara ini bukan tempat baru yang tiba-tiba ada. Pasar ini punya sejarah yang panjang banget. Konon katanya, perputaran ekonomi di sini udah ada sejak abad ke-20 saat masa Belanda. Dulu kawasan Jatinegara ini namanya Mr. Cornelis, sebuah pusat ekonomi yang ramai karena ada stasiun kereta yang besar. Nah, seiring berjalannya waktu, para pedagang loak mulai berkumpul di daerah itu yang menghubungkan antara jembatan dan stasiun Jatinegara itu, yang sekarang kita kenal dengan Jembatan Hitam. Hebatnya, pasar Jatinegara ini tetap bertahan di berbagai zaman, mulai dari masa penjajahan, masa kemerdekaan, krisis moneter tahun 98, sampai era digital kayak sekarang ini. Jembatan Hitam tetap berdiri kokoh sebagai surga bagi para pencinta barang antik dan kolektor. Nah, setelah tahu sejarahnya, pasti penasaran kan gimana tempat ini sekarang? Yuk langsung meluncur ke tempatnya. Halo guys, hari ini aku lagi ada di salah satu tempat paling ikonik di Jatinegara. Bukan di mall, bukan di kafe estetik, tapi di Pasar Loak Jatinegara. Kita lihat ya. Nah, ini keadaan pasarnya. Tadi aku baru aja cari parkiran karena di depan itu rame banget loh guys, tapi ternyata pas masuk nggak terlalu ya. Nah, ini tempat-tempat jualannya. Itu ada Es Legend dan masih banyak lagi. Dan karena cuacanya panas banget, akhirnya aku memutuskan untuk beli dawet. Ini juga enak loh. Dia jualannya emang udah lama di sini guys. Kayak tempatnya tuh pindah-pindah gitu titiknya. Harganya sekitar 5-7 ribu kalau nggak salah. Jangan lupa dibeli ya guys. Karena kalau kalian siang-siang kesini seger banget. Nah, di sepanjang jalan ini kalian bisa temuin banyak barang-barang antik kayak kaset lama, barang loak, atau barang elektronik yang itu tuh udah lama banget gitu. Di vlog kali ini, aku bakal ngajak kalian berburu, cerita, dan melihat langsung bagaimana perputaran ekonomi di sini. Yuk ikutin aku! Nih guys, dalam satu stand tuh mereka jualan macam-macam gitu biasanya. Sini tuh paling banyak aku temuin kayak kaset lama gitu. Harganya sekitar 1.000-2.000-an. Dan ini yang versi lengkapnya, toko yang versi lengkapnya. Selain itu mereka juga jualan kayak cangkir-cangkir lama gitu. Nah, ada hal menarik di sini. Jadi dari tadi aku tuh amatin gaya tawar-menawar mereka. Mereka tuh gaya tawar-menawarnya khas banget. Nggak terlalu kaku, banyak bercanda tapi saling ngehargain. Dari sini kita tahu bahwa bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga cara untuk membangun keakraban baru buat orang-orang yang sebelumnya kita nggak kenal. Nah, info dari abang-abangnya, pasar ini ramai sekitar dari jam 4 subuh sampai jam 9 pagi karena saat jam 4 itu banyak barang-barang yang restock kayak baru dikasih gitu deh. Di perjalanan hari ini aku belajar banyak hal. Di Pasar Loak ini bukan cuma tempat perputaran ekonomi biasa, tapi juga tempat dimana kita bisa tahu nih kalau misalnya barang yang udah dibuang pun punya manfaat guna di tangan orang yang tepat. Pasar ini juga mengajarkan untuk kita agar lebih merawat barang yang kita punya dan menghargai apapun itu. Nah, ini kita udah jalan pulang, tapi kita pilih buat lewat dalam pasarnya. Nah, ini Miangnya lagi hamil. Sehat-sehat Miang, dadah. Tapi jujur di sini macet banget sih. Kayak rame banget padahal siang-siang. Gimana? Seru nggak jalan-jalan kita tadi? Buat kalian yang pengen nyari barang-barang unik atau pengen lihat-lihat juga, boleh banget nih ke Pasar Loak Jatinegara. Nah, di sini kalian jangan lupa bawa alat pelindung diri biar nggak panas, dan jangan lupa siapin skill tawar-menawar kalian. Terima kasih buat Bu Etsa dan teman-teman semua yang telah menonton. Terima kasih. Dari video vlog yang aku buat tadi, pasti banyak salah kata dan perbuatan. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih kepada orang-orang yang telah mensukseskan video aku kali ini. Have a nice day.